Pemirsa, operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor penumpang Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diperluas dengan menyisir jalur laut dan udara. Dan terbaru pesawat TNI Angkatan Udara menemukan serpihan yang diduga badan kapal, sementara 5 korban dilaporkan berhasil ditemukan selamat oleh nelayan. Tim SAR gabungan kembali mengintensifkan operasi pencarian dengan membagi 2 sektor laut menggunakan KRI Marlin 877 dan KN SAR Kamajaya. Radius pencarian kini diperluas 2 mil laut dari lokasi awal kapal tenggelam. Di tengah penyisiran, pesawat Boeing Intai TNI Angkatan Udara berhasil memantau sejumlah serpihan yang diduga kuat berasal dari badan KM Nurul Salsa. Sementara itu pemirsa, di hari keempat 5 korban kapal ditemukan dalam kondisi selamat. Korban yang terdiri dari seorang laki-laki dan 4 perempuan termasuk anak sekitar berusia 5 tahun berhasil dievakuasi selamat oleh kapal nelayan KM Sinar Matoanggi sempat di sekitar perairan Pulau Matalang. Kelima korban kini telah dievakuasi ke rumah sakit melalui Pelabuhan Benteng. Orang aja. Banyak kesiangnya. Banyak kesiang. Usai ditemukan 5 orang korban yang selamat kemarin, kini jumlah korban KM Nurul Salsa yang masih hilang berjumlah 20 orang. Lantas bagaimana strategi pencarian hari ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kabasarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar. Pak Arif, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valeri, Mas Jose. Ya, Pak Arif, masih ada 20 korban yang dinyatakan hilang. Bagaimana strategi pencarian di hari kelima ini? Baik, terima kasih. Kami melaporkan terkait dengan rencana operasi hari kelima KN Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar. Di mana hari ini kami membagi 4 sektor dengan memperluas wilayah 1.300 nautical mile dengan membagi setiap sektor 337 nautical mile. Dengan 4 armada laut yang kami kerahkan, yang pertama KM Marlin 77 milik Kodaeral Makassar atau TNI AL, itu di sektor pertama, di sektor ketiga, yang sektor pertama adalah KN SAR Punta Dewa milik kantor SAR Maumere dengan luas wilayah sama, area pencarian di 337 nautical mile. Di sektor kedua ada KN SAR Pacitan milik kantor SAR Kendari di sektor kedua, dan di sektor ketiga yang seperti sampaikan tadi KM Marlin 877 milik Kodaeral, dan sektor keempat ada KN SAR KRI Hiu 634 milik Kodaeral dengan luas wilayah yang sama 337 nautical mile. Demikian, Mbak. Ya, Pak Arif, apa saja evaluasi yang dilakukan pada tahap pertama sehingga memutuskan untuk melakukan perluasan wilayah pencarian? Apakah adanya laporan mungkin dari nelayan yang membantu atau mungkin serpihan-serpihan sudah mulai muncul ke permukaan laut? Baik, terima kasih. Dari awal, dari tanggal 15 kami menerima laporan hingga kemarin sore pada pukul 18 local time, kami menerima informasi dari Perhimpunan Nelayan atau Ketua Nelayan Sulawesi Selatan, itu Bapak Iwan Darmawan Naras, terkait dengan penemuan 5 korban yang hanyut, di mana 4 perempuan dan 1 laki-laki. Dan saat ini korban tersebut sudah dalam perjalanan evakuasi dari Pulau Matalang ke Pelabuhan Benteng Selayar. Dan insya Allah nanti perjalanan 14 jam karena cukup jauh. Kami mengambil kemarin dari kapal nelayan Sinar Matoangin itu di 124 nautical mile arah barat. Sekarang dari perjalanan, dan insya Allah nanti pukul 14.00 local time sudah sampai di Pelabuhan Benteng. Makanya KN SAR Kamajaya kami tidak mengerahkan untuk pencarian karena melaksanakan dropping korban ke pelabuhan. Kami kembangkan seluas ini, Mas, karena kemarin korban yang ditemukan itu mengarah ke barat kurang lebih 30 nautical mile dari lokasi kejadian awal. Dan menurut informasi dari korban yang selamat kemarin, seluruh korban yang lain itu sama-sama menggunakan alat apung atau rakit yang
buat sendiri, dalam hal ini ada cerigen dan gabus. Namun kemarin siang jam 11 itu mereka terpisah. Nah, harapan kami memperluas wilayah ke arah barat ini karena kami menginginkan seluruh korban ini kami dapatkan dalam keadaan selamat. Itu harapan kami semuanya, tim SAR gabungan yang ada di lokasi saat ini. Demikian. Oke, Pak Arief, apa saja tantangan yang perlu diantisipasi dalam pencarian hari ini? Untuk kendala sendiri, ya mudah-mudahan cuaca bagus karena sudah 4 hari ini masuk hari kelima, dari hari pertama sampai hari keempat itu cuaca cukup ekstrim ya, terkait dengan tingginya ombak karena angin cukup kencang dari 5 sampai 15 nautical mile per jam. Itu memicu ketinggian ombak sehingga menyulitkan kita untuk melaksanakan pencarian secara maksimal. Namun mudah-mudahan hari ini tidak terlalu seperti hari-hari kemarin. Dengan pemetaan 4 sektor yang kami laksanakan ini sesuai dengan SARMAP, itu arah korban yang kemarin ditemukan oleh nelayan itu masuk dalam SARMAP kami atau SARPLAN kami. Ya, Pak Arief, berkaitan juga dengan penanganan daripada korban yang ditemukan, sejauh mana update-nya bisa dilaporkan? Baik, terima kasih. Kelima korban tersebut semuanya sehat, namun ada satu yang memerlukan bantuan medis, yaitu mungkin karena kedinginan pada saat terombang-ambing selama 4 hari. Makanya kami putuskan KN SAR Kamajaya untuk mengantar korban ke pelabuhan, tidak menunggu untuk pencarian korban yang lain, karena ada satu korban yang membutuhkan perawatan medis, seperti itu, Mas Joseph. Oke, bagaimana dengan korban-korban lainnya, Pak? Apakah mereka sudah bisa dimintai keterangan untuk kemudian bisa membuat lebih jelas gambaran kronologi dan juga penyebab terjadinya kecelakaan ini? Baik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kelima korban tersebut naik estafet dari kapal Sinar Matuangin ke KN SAR Kamajaya dengan jauh 125 nautical mile, sehingga semalam sampai saat ini pun mereka ada aman di KN SAR Kamajaya dan kami meminta keterangan kepada kelima korban tersebut. Ya, mereka menyampaikan itu. Di hari pertama mereka tenggelam, mereka itu sudah membuat satu alat apung ya, alat apung. Makanya dengan itu kami kembangkan dan kami hitung sesuai dengan SARMAP. Dengan temuan akhir dari kelima korban tersebut, alhamdulillah memang masuk dalam SARMAP kami. Nah, itu kami kembangkan menjadi 4 bagian, 4 sektor yang pencarian tadi. Mudah-mudahan dari laporan yang disampaikan oleh korban bahwa pada pukul 11 kemarin siang mereka masih bersama-sama, namun sempat terpisah karena arus dan ombak. Jadi kami akan hitung dari titik terpisahnya mereka sampai jam saat ini, seperti ini. Baik, tentunya kita akan menantikan proses pencarian ini didukung oleh cuaca yang baik dan juga keselamatan dari para petugas tetap terjaga ya. Terima kasih Kabasarnas Makassar Muhammad Arif Anwar telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.